Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Stockholder. Sorry ya teman-teman, saya sudah seminggu ini belum upload ya dikarenakan ada beberapa kesibukan. Hari ini seperti biasa kita mau bahas saham-saham yang menarik sesuai request dari teman-teman sekalian. Hari ini ada request dari @raidencroft5714. Bahas Adi yang banyak proyek tapi sahamnya turun terus. Nah, saya setuju banget sih ini. Memang di tahun 2023 hingga 2024 proyek Adi ini sudah mulai jalan ya pasca pandemi. Bahkan nilai proyek baru Adi ini di tahun 2023 sudah mencapai ATH-nya di tahun 2017 yaitu 37 triliun. Nah, artinya memang pasca pandemi proyek-proyek negara ini memang dikebut sekali ya. Apalagi ada proyek masterpiece kita yaitu Ibu Kota Nusantara. Nah, pertanyaannya tapi kenapa kok harga sahamnya malah turun terus ya? Nah, apakah ini opportunity atau zong nih buat para investor? Nah, karena ini menarik untuk kita bahas, makanya teman-teman stay tune terus ya di video ini. Teman-teman, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu ya sebentar. Video ini bukan ajakan membeli, menjual, atau hold suatu saham tertentu, melainkan hanya sharing analisa fundamental suatu saham. Keputusan investasi 100% berada di tangan masing-masing investor. Oke, langsung aja ya kita bahas saham Adikarya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu sebentar profil perusahaannya ya teman-teman, supaya teman-teman ada gambaran mengenai perusahaannya. PT Adikarya Persero ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Kegiatan utama perusahaan antara lain jasa konstruksi, teknik dan konstruksi, properti dan real estate, serta investasi infrastruktur. Nah, PT Adikarya sendiri adalah perusahaan konstruksi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu di tahun 2004. Next, visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Misinya adalah membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha, mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang bereputasi, mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholders, menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik, menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran, kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja, dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan keputusan dan pengelolaan resiko korporasi. Struktur kepemilikan saham Adikarya ini dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 64% dan 36% dimiliki oleh publik. Setelah sebelumnya kepemilikan negara ini sebetulnya hanya 51%. Tapi kemudian di bulan Oktober hingga November 2022, Adikarya ini melakukan right issue ya teman-teman, dan berhasil menyerap dana 2,65 T dengan komposisi PMN atau penyertaan modal negara. Jadi negara menyuntik modal ke perusahaan Adikarya ini ya sebesar 1,967 triliun. Kemudian menyerap juga dana publik sebesar 689 miliar. Sehingga setelah right issue, komposisi kepemilikan negara menjadi 64% dan publik 36%. Ya memang restrukturisasi keuangan BUMN karya ini terus digaungkan ya, baik oleh Kementerian BUMN, Komisi 6 DPR, maupun pengamat ekonomi juga menyarankan itu mengingat memang banyak proyek nasional strategis yang sedang dikerjakan. Kemudian dari struktur organisasi, Direktur Utama dari Adikarya ini adalah Antus Asnawi Muson. Ini menjabat sejak Juni 2020 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dari tahun 2018. Artinya sudah 2 tahun menjadi Direktur Keuangan dan hampir 4 tahun menjabat sebagai Direktur Utama ya. Kemudian Direktur Operasi 1, Asukowidikdo menjabat sejak bulan Juni 2020 juga, artinya sudah hampir 4 tahun juga. Direktur Operasi 2, Punjung Setia Brata ini menjabat sejak tahun 2014, artinya sudah hampir 10 tahun. Direktur Keuangan Bambang Krisminarno dan Direktur Human Capital Kisya Golang Permata itu menjabat sejak April 2023. Kemudian Direktur Pengembangan Bisnis Vera Kirana menjabat sejak 2021, artinya hampir 3 tahun ya. Dari sisi Dewan Komisaris, Komisaris Utama itu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dodi Usodo Hargo, Komisarisnya Widiarto, Komisaris Independen Erwin Muslimin S, Abdul Muni, dan Hieronymus Silapok. Nah, baik dari sisi Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris ini jarang sekali ada perombakan ya teman-teman. Di sini saya berpendapat cukup positif ya. Artinya memang manajemen perusahaan ini dianggap capable oleh pemerintah sehingga memang jarang sekali dirombak. Next dari lini bisnis Adi, yang pertama ada teknik dan konstruksi.
Di sini dibagi lagi jadi departemen infrastruktur, departemen gedung, departemen engineering dan industrial, dan departemen perkeretaapian. Di sini anak usahanya adalah Adi Persada Gedung, Adi Jalintim Riau, dan Adi Abipraya. Yang kedua ada properti dan pelayanan. Di sini yaitu kawasan hunian berbasis transportasi. Anak usahanya antara lain Adi Persada Properti dan Adi Commuter Property. Kemudian ada juga manufaktur, mereka memproduksi beton. Anak usahanya adalah Adi Persada Beton. Dan investasi dan konsesi yaitu bisnis investasi dan bisnis recurring income, yaitu anak usaha Dumai Tirta Persada. Dumai Tirta Persada ini juga adalah infrastruktur instalasi pengelolaan air di Dumai. Dan juga proyek-proyek lainnya. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih lanjut, per lini bisnis segmen yang dominan adalah segmen konstruksi dan energi ya teman-teman, yaitu sebesar 87%. Dari kontribusi laba juga segmen konstruksi dan energi ini menyumbang 80% dari laba. Artinya memang proyek infrastruktur itu memegang peranan penting sekali dan kontribusi yang sangat besar bagi perusahaan ya. Sehingga macetnya proyek infrastruktur ini akibat pandemi juga sangat berdampak negatif terhadap perusahaan. Nah, sebelum membahas makroekonomi dan sektoral, saya mau flashback dulu ya ke masa pandemi supaya kita bisa lebih paham gimana ceritanya BUMN karya ini. Nah, di masa pandemi ini memang bisa dibilang musibah ya bagi sektor konstruksi, terutama BUMN karya. Kalau kita flashback itu di tahun 2019 sebetulnya sektor konstruksi itu lagi dalam fase cukup optimis ya. Karena di bulan Oktober 2019 kan Presiden Jokowi dilantik ya waktu itu. Tapi sayangnya awal 2020 terjadi musibah yaitu pandemi COVID, di mana proyek-proyek yang sudah dicanangkan itu terbengkalai. Kita tahu kan saat membangun infrastruktur itu kita tidak bisa WFH. Jadi otomatis proyek itu pasti terbengkalai. Sedangkan rata-rata perusahaan konstruksi itu menjalankan proyek dengan skema turnkey. Jadi pembayaran oleh developer akan dilunasi setelah pekerjaan selesai. Artinya saat lockdown dan proyek terbengkalai, perusahaan itu tidak mendapat pembayaran. Yang kedua juga diperparah dengan natural bisnis dari perusahaan konstruksi yang memang padat modal dan hutangnya juga besar-besar. Sehingga perusahaan tetap harus membayar beban bunga yang besar walaupun tidak beroperasi sama sekali. Belum lagi gaji karyawannya juga rutin harus dibayarkan ya. Nah, jadi pandemi COVID ini saya bilang memang awal kehancuran sektor konstruksi ini ya. Kita masuk ke analisa makro dan sektoral. Nah, di tahun 2021 dan 2022, sebetulnya sektor konstruksi ini masih sedikit dibantu oleh suku bunga yang turun ya. Tapi karena memang banyaknya proyek yang terbengkalai sehingga penurunan suku bunga ini tidak terlalu berpengaruh banyak ya ke kinerja BUMN karya. Di tahun 2023 saat sektor konstruksi mulai dikebut, mereka justru menghadapi tantangan baru ya, yaitu kenaikan suku bunga dan juga inflasi. Oleh karena itu, walaupun kinerja BUMN karya ini mengalami perbaikan, tapi tidak terlalu maksimal juga ya. Nah, di tahun 2024 ini diprediksi akan ada terjadi 3 kali penurunan suku bunga. Tentunya ini merupakan katalis positif ya bagi BUMN karya, karena beban keuangan perusahaan bisa mengalami penurunan. Sekarang tinggal masalah aktivitas infrastruktur aja nih, bagaimana? Saya melihat sih infrastruktur mulai dikebut juga ya pasca pandemi ini, terutama proyek-proyek IKN ya, dan infrastruktur lainnya. Nah, proyek IKN ini juga kan sangat menarik ya teman-teman. Seperti kita tahu anggaran IKN yang dibuat pemerintah itu cukup besar yaitu 466 triliun ya. Penopang proyek ini siapa lagi kalau bukan BUMN karya? Nah, ini juga alasan kenapa Menteri BUMN mentargetkan adanya restrukturisasi BUMN karya. Bahkan dari Komisi 6 DPR juga mendukung untuk melanjutkan upaya restrukturisasi dalam rangka penyelesaian proyek infrastruktur. Pengamat ekonomi juga meyakini bahwa restrukturisasi ini juga efektif. Jadi kalau menurut saya BUMN karya ini cukup kuat ya, karena dua alasan. Pertama karena ditopang penuh oleh pemerintah, karena negara sangat membutuhkan BUMN karya ini untuk proyek strategis nasional. Yang kedua memang prospek IKN ini sangat menjanjikan ya. Jadi dari kementerian, DPR, pengamat, semuanya sepakat untuk mendukung kelanjutan BUMN karya ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adanya peningkatan anggaran infrastruktur RI di tahun 2024. Dari pihak ADI sendiri cukup optimis ada pertumbuhan revenue dan laba sebesar 20% di tahun 2024.
karena adanya peningkatan anggaran dari yang sebelumnya 399 triliun di tahun 2023 menjadi 422 triliun di tahun 2024. Artinya memang di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini memang fokus utama pemerintahan itu ya masih infrastruktur, sehingga APBN 2024 juga masih memprioritaskan hal tersebut. Apalagi selama pandemi memang kita banyak ketinggalan ya, sehingga saya percaya ke depan memang infrastruktur ini mau nggak mau akan dikebut. Nah, yang keempat adalah restrukturisasi keuangan BUMN karya. Seperti kita tahu memang BUMN karya ini sedang pada sakit semua ya. Kita lihat di grafik total debt keseluruhan BUMN karya itu luar biasa kenaikannya. Jika di total sudah melebihi 100 triliun. Nah, kenaikan total debt ini memang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi ya. Di mana Presiden Jokowi ini memang terkenal sangat ambisius untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, yaitu untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju. Nah, saya percaya proyek infrastruktur ini selama masih menjadi agenda utama, maka negara akan merestrukturisasi atau menyehatkan BUMN karya yang sakit. Jadi tidak disuntik mati ya teman-teman. Nah, di tahun 2022 sendiri Adikarya juga sempat mendapat pendanaan dari pemerintah melalui penyertaan modal negara yang tentunya dalam rangka menyehatkan perusahaan. Nah, yang terakhir ini dia pertanyaan sejuta dolarnya ya, yang paling penting yaitu kepastian politik. Karena kita tahu musuh dari investor itu ya ketidakpastian ya teman-teman. Jadi saya yakin investor ini juga sedang lihat-lihat wait and see ya. Karena bagaimanapun juga presiden yang ke depan ini adalah penentu kemana arah proyek infrastruktur ya. Disclaimer, saya juga nggak ada ngomongin politik ya di sini, tapi kita bisa lihat ada dua sisi kuat nih. Ada yang pro kelanjutan, ada yang pro perubahan. Nah, saya melihat peta politik nasional ini akan jadi alasan kuat bagi investor untuk mengambil keputusan. Tentunya jika presiden terpilih adalah yang pro IKN, pastinya investor akan mulai masuk nih ke BUMN karya. Karena ada kepastian bahwa IKN ini akan dilanjutkan. Sebaliknya jika yang terpilih tidak begitu memprioritaskan IKN, maka investor juga akan berpikir ulang ya untuk masuk ke BUMN karya ini. Jadi ini balik lagi tergantung teman-teman nih kira-kira yang mana nih yang akan jadi presiden nih. Nah, next kita masuk ke analisa perusahaannya. Dari proyek baru ADI dalam 10 tahun terakhir, kita bisa lihat di tabel berikut. Di tahun 2023 ini proyek baru Adikarya sudah menyentuh ATH ya, setara dengan tahun 2017. Artinya memang betul proyek infrastruktur ini memang sedang dikebut. Ini juga jauh melebihi target ekspektasi di tahun 2022 ya. Jadi target di tahun 2022 itu sekitar 27 sampai 28 triliun saja. Nah, tapi terjadi peningkatan yang luar biasa di tahun 2023 melebihi target 37 triliun. Di tahun 2024 bahkan manajemen masih mentargetkan kontak baru itu tumbuh hingga 10%, yaitu sekitar 41 triliun. Artinya target tersebut bisa dibilang ya all time high dalam 10 tahun terakhir. Nah, next kita masuk ke analisa laporan keuangan ADI ya. Yang pertama dari income statement kita bisa lihat beban COGS itu sebenarnya mengikuti dari revenue ya. Saat revenue meningkat, COGS-nya juga meningkat. Saat revenue menurun, COGS-nya juga menurun. Revenue perusahaan sendiri sudah mulai recover ya dibanding 2020. Tapi masih belum setara 2019 ya. Nah, nanti kita lihat final 2023 gimana ya, apakah sudah melebihi 2019 atau belum. Namun yang menjadi concern di sini memang beban keuangan dari Adikarya sendiri ya, yang memang trennya selalu meningkat. Walaupun di tahun 2022 sendiri terjadi penurunan beban keuangan, ya tapi belum terlalu signifikan ya. Beban keuangan sendiri didominasi oleh bunga obligasi, yang kedua adalah bunga utang bank, seperti terlihat di dalam tabel. Nah, kalau saya baca dari annual report di tahun 2022 sendiri, strategi perusahaan itu di bidang keuangan juga tidak terlalu berfokus pada menurunkan utang ya, tapi lebih kepada penguatan modal, yaitu ya pencairan piutang, pendanaan berbasis proyek, menjaga arus kas tetap positif, serta melalui PMN dan right issue. Jadi memang menurut saya susah sekali ya untuk BUMN karya ini lepas dari utang, karena memang nature bisnisnya seperti itu. Jadi memang fokus perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat. Jadi untuk berharap akan terjadi penurunan hutang yang luar biasa signifikan, saya rasa akan sangat sulit sekali ya. Karena memang perusahaan itu dalam tanda kutip sengaja mengatur sedemikian rupa agar rasio modal ini seefektif mungkin untuk mendukung pembangunan secara maksimal.
Nah, dari sisi balance sheet, seperti yang saya bilang sebetulnya rasio modal terhadap hutang ini masih terjaga sih ya. Ya memang dalam tanda kutip sengaja dibuat rasionya seperti ini. Di tahun 2022 sendiri Adi mendapatkan suntikan modal melalui right issue. Jadi ekuitasnya memang bertambah signifikan, tapi karena suntikan modal melalui right issue ya teman-teman, bukan karena akumulasi laba. Nah, next dari laporan cash flow, memang proyek Adi ini sifatnya turnkey ya, jadi dibayarkan saat proyek sudah selesai. Nah, ini alasan kenapa biasanya terkadang Q1 sampai Q3 itu cash flow-nya operationnya mereka bisa negatif, tapi kemudian di Q4 positif tebal lagi ya. Jadi memang pembayaran vendor tuh biasanya di Q4. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih gimana kinerja Q4 dari Adi ini ya, mungkin LK-nya keluar di akhir bulan Januari ini. Next dari rasio keuangan terkini, current ratio Adi ini di 1,18 ya, sedikit membaik dibanding 2021 sebelum right issue itu satu kali. Secara umum sebenarnya masih aman ya angka 1,18 ini. Artinya aset lancar perusahaan mampu mengcover liability lancar sebesar 1,18 kali. Ya walaupun mepet-mepet ya teman-teman. Yang kedua interest coverage 1,68 kali. Ini artinya perusahaan juga ya mepet-mepet juga ya untuk bayar beban keuangannya. Karena laba kotor perusahaan hanya bisa mengcover 1,68 kali beban keuangannya. Tapi memang begitu nature bisnis perusahaan konstruksi, ya hutangnya besar ya. Nah, dari rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang jangka panjangnya, debt equity rasionya 1,3. 1,3 ini hanya memperhitungkan hutang yang berbunga ya teman-teman. Jadi hutang obligasi, hutang bank, yang mepet-mepet juga ya teman-teman. Balik lagi memang neturnya perusahaan konstruksi ya begini. Kalau dari total debt, artinya seluruh hutang baik yang berbunga maupun yang tidak berbunga itu rasionya 3,39 kali. Ya ini juga sebenarnya agak red flag juga ya teman-teman. Dari rasio kinerja juga nggak ada yang spesial, P rasionya 32 kali, ROA 0,21%, ROE hanya 1%, NPM 0,22%. Dividen sebenarnya mereka rutin tapi semenjak pandemi tidak membagikan lagi. Nah, PBV di sini 0,32, ini sebenarnya sangat menarik sih menurut saya. Nah, kita bahas di slide berikutnya ya teman-teman. Nah, kita tahu memang BUMN Karya ini sekarang lagi dipandang perusahaan sakit ya. Tapi terkadang kalau kita lihat dari sisi yang satunya, terkadang bisa juga menyimpan peluang ya. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang menarik sekali dari emiten ADI ini ya. Yang pertama, book value dari ADI ini ada di angka 0,32 kali. Artinya memang penurunan kinerja ini sudah terefleksi di harga sahamnya. Kita lihat harga saham ADI ini dalam 5 tahun ini udah all time low ya teman-teman. Nah, jadi ini bisa juga jadi opportunity sebenarnya. Yang kedua, cash dari ADI ini sudah melebihi market cap-nya. Dengan market cap 2,7 triliun, ADI itu menyimpan cash sebesar 3,2 triliun. Jadi, cash-nya juga dibanding market cap sudah lebih besar. Yang terakhir sebetulnya, sebelum pandemi ADI ini adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen ya. Dari tahun 2010 sampai tahun 2020 tidak pernah absen. Jadi ada potensi kinerjanya jika mulai membaik, perusahaan akan kembali membagikan dividen lagi. Apalagi ketika memang proyek IKN ini jalan ya teman-teman, tentunya anggaran IKN juga kan besar ya. Adi juga banyak pegang proyek di situ. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman nih? Ya, mungkin sekian dulu ya pembahasan kita tentang emiten Adikarya ini. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan boleh support channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menonton video ini.